dasarnya. Ya, Tuhan itu ingin apa? Membimbing. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Selain itu, tidak sebiadab mereka, Bang. Nah, tapi mereka itu selalu ditolak. Nah, karena selalu ditolak, maka dialihkan lagi ke bangsa yang barbar lagi. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah kan? Iya. Orang hamil, Bang, itu dijadikan taruhan zaman jahiliyah itu. Untuk menentukan itu yang dikandung laki-laki atau perempuan, dibunuh perempuan itu lalu dibelah perutnya, Bang. Itu terjadi nggak di dunia lain, Bang? Di di negara-negara wilayah lain. Terjadi enggak itu? Enggak terjadi, Bang. Orang Arab kalau punya anak perempuan, Bang, dikubur hidup-hidup. Zaman itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang dikirim para nabi itu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul barbar. Lihat, kaum Sodom dikirim nabi, akhirnya dihancurkan. Kaum Ad dikirim nabi, ditolak, dihancurkan. Betul enggak? Betul. Nah, jadi untuk daerah-daerah aman ngapain? Nanti daerah-daerah aman itu mengikut nabi yang paling terakhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang, jawabannya. Satu kali lagi, Oke. kalaupun begitu bukannya, mohon maaf Bunda, bukankah lebih parah lagi di daerah Romawi sana gitu? Penyembah-penyembah berhala gitu. Lengkapi lagi. Ya, baik. Silakan Ustadz Alif. Saya tambahkan ya. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak D, saya turut menambahkan pertama yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis dibahas itu Kamil Anbiya gitu. Ada berapa banyak para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Wa kamil rasul, dan berapa banyak para rasul utusan Allah? Ada 313. Jadi para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nah, sehingga Al-Quran menyebutkan walikulli ummatir rasul. Setiap umat itu ada rasulnya, ada utusan Allah gitu. Setiap umat itu ada utusannya. Makanya dari 313 ringkasan dari ada 124.000 nabi, itu ada 313 yang menjadi rasul. Nah, ketika membahasnya tentang masalah ada yang dibahas kekhususan kisah, makanya Al-Quran mengabarkan kisah-kisah mereka para nabi di dalam surah Yusuf ayat terakhir itu akan menjadi sebagai ibroh untuk kita pelajari. Jadi cukup mewakili sekian banyak kisah para nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran gitu loh. Itu banyak hakikatnya para nabi itu. Para rasul itu banyak. Hanya kita tidak mengetahui semuanya kan gitu. Hanya yang wajib kita ketahui sesuai dengan yang tertulis. Makanya Al-Quran di dalam surah An-Nisa dijelaskan. Para rasul itu warasulan qad qasasnahum alaika min qablu warasulan lam naqsushum alaik. Jadi para rasul itu ada yang dikisahkan kepada Rasulullah, yang dijelaskan kepada umatnya, ada juga yang tidak dikisahkan. Maka yang perlu kita ketahui sesuai dengan apa yang dikisahkan gitu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Desugi. Yang tidak dikisahkan, ya kita tidak perlu cari tahu. Setiap umat itu ada rasulnya gitu loh. Nah seperti itu, makanya dari sekian banyak kisahnya yang dibahas, itu cukup mewakili sebagai pelajaran, sebagai ibroh di dalam kehidupan kita gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat terakhir itu ayat 112, kalau nggak 111 atau 12 itu ayat terakhirnya. Seperti itu ya, mengenai masalah kisah para nabinya. Kenapa dari nabi-nabi Arab? Ya karena janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunannya akan dijadikan sebagai bangsa yang besar dan dijadikan sebagai para nabi, begitu. Baik Guru. Saya Ya, rasa cukup udah jelas. cukup ya, Terima Pak. kasih banyak ya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Jos. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam Kristen saya. Ya, silakan, Bang.
Asik Silakan diskusinya. bertanya, Bang. Asik-asik diskusinya. Saya mau bertanya, Ya, silakan. kenapa Al-Quran itu, atau begini, kenapa kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya, itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma mungkin. Iya, Pak. Pertanyaannya sebenarnya agak unik sih ya. Kenapa Iya. Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Iya. Ya karena Al-Quran itu memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, kenapa tidak di nabi-nabi yang pertama? Kan Loh, setiap agama Allah itu kan Islam. Kenapa tidak dari Adam saja diturunkan Inna itu dina Al-Quran? indallahil Islam. Kenapa nanti harus Betul. terakhir? Nah, oke. Sekarang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang Anda hidup setelah zamannya, Anda percaya atau tidak kebenaran itu? Yang diturunkan 1400 tahun lalu aja Anda nggak percaya, apalagi diturunkannya 6000 tahun ke belakang. Justru lebih percaya saya kalau diturunkannya itu Al-Quran ke Nabi Adam dan Nabi Musa. Oke. Kenapa harus ada Ya, Taurat? buktinya Anda nggak Kenapa harus percaya ada sekarang. Injil? Kalau Al-Quran memang Isa turun. itu atau Musa itu Islam, kenapa? Itu poin kitab pertama. yang Itu mereka poin- bawa itu harus oke, Injil, baik. harus Taurat. Kenapa bukan Quran? Baik. Baik. Itu poin pertama ya, poin pertama. Poin kedua, Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Bahkan peristiwa yang waktu itu belum ditemukan. Mari kita temukan logika sederhana. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Musa, sehingga pada zaman Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi menjelaskan bagaimana tentang embriologi, menjelaskan tentang api di dasar lautan dan sebagainya, itu zaman batu percuma, mereka belum sampai ke sana. Orang masih pada zaman batu. Zaman itu lagi kuat-kuatnya tentang perkara sihir. Maka mujizat yang diterima oleh Nabi Musa tentang masalah perkara sihir, mengalahkan perkara sihir. Zaman Yesus tentang masalah pengobatan, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Itulah kitab sesuai dengan berlaku mujizat berlakunya dengan saudara zamannya. Kalau Al-Quran turun pada masa itu justru malah kita nggak sesuai melihatnya gitu. Inilah hebatnya konsep yang diturunkan oleh Tuhan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman, ketika Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan tahapannya, bagaimana Al-Quran mengabarkan ada api di dasar lautan, ada air laut yang satu tawar, yang satu asin, namun dia tidak bercampur, ada lagi dan sebagainya, makhrajal bahraini yaltaqiyan dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan informasi, teknologi, pengetahuan diberitakannya sesuai dengan zamannya. Sesuai gitu. Coba di zaman batu, di zaman 5000 tahun ke belakang dikabarkan, orang nggak akan tahu tentang embriologi. Makanya sulit di kitab Anda di Bible ketika membandingkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan Ayub 10 nomor 10. Ketika dalam surah Al-Mu'minun bagaimana tahapannya manusia diciptakan, lalu dibandingkan dengan Ayub 10 nomor 10, manusia dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Mungkin untuk orang zaman batu waktu itu berlaku karena seperti itulah pengetahuannya. Tapi kalau dikabarkan zaman sekarang apa berlaku? Yang ada kumisnya Pak Kaisar seperti pagar kabupaten akan berdiri tegap gitu loh. Lucu jadinya gitu loh. Nah, makanya ketika Al-Quran datang justru sesuai dengan Al-Quran datang sesuai dengan zamannya, berlaku informasinya juga tidak berlawanan dengan informasi ilmu pengetahuan. Begitu, logis kok sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu ya, dikit ya. Ini apa bedanya di zamannya Isa? Isa kan bisa diturunkan Al-Quran itu. Ya. Zaman Yesus. Boleh, bisa saya bantu sedikit, Bang? Oh ya, silakan. Siapa ini dari mana? Ya, kenalkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mau nambahkan ya. Kenapa Al-Quran itu nggak harus diturunkan zaman pada
Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya diturunkan ke muka bumi ini pada awalnya itu bersifat untuk membimbing dulu Nabi Adam dan Hawa kemudian anak-anaknya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring waktunya itu terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran ataupun dari iblis ataupun setan yang merasukin pada keturunan Nabi Adam itu. Maka selanjutnya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan nabi atau rasul untuk membimbing semua kaumnya itu kembali mengingat Allah. Nah, dan akhirnya itu ya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi semua pada awalnya itu hanya mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Nah, namun itu akhirnya melenceng dan akhirnya diluruskan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, Bang Disar Muslim ya? Ya, Ya, kami Muslim. naikkan Kristen dulu ya, Bang ya. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan itu, Tinora. Boleh, boleh. Ya, silakan Abangku. Iya. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, di dalamnya tuntunan, di dalamnya kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. Kan lucu itu. Kan Musa Nabi- bisa. Kan Isa bisa. Sabar dulu Bang. Sabar dulu. Di mute dulu, Jos. Diem dulu, Jos. Iya, Pakai coba pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. iya, jawaban Puang, kamu, iya, ya. Puang. Nah, Iya. Jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh. Jangan makan buah. Dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini. Bonyok. Nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam jadinya. Bonyok dia. Nah begitu juga Nabi Musa. Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun. Lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam? Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum ada keadaan yang belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan. Seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala. Kita orang Indonesia mau datang ke sana berhaji. Gak nyambung itu bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku. Yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum. Tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya kaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Gak ada itu. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih zamannya nih. Ku utus nabiku Rasulullah yang ku rencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih ku utus. Hukum-hukumku sudah bisa nih ku sempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuraikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi
Diperintahkan kemudian bercangkul. Gak bisa Cak Ayu, gak boleh. Itu yang Anda harus pikirkan. Demikian. Ya, saya tanya lagi. Jadi sebelum Muhammad diturunkan Al-Quran, kitab Al-Quran itu kitab apa yang dipelajarinya atau kitab apa yang dipakai sebelumnya turun Al-Quran itu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak memiliki kitab. Makanya di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan kemudian bahwa Rasulullah Muhammad Jadi belajar ilmu agamanya di mana? Rasulullah tidak pernah belajar agama. Rasulullah hanya mengimani bahwa ada pencipta langit dan bumi. Tidak seperti yang disembah oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang penyembah berhala. Nabi Muhammad kemudian tidak mengikuti itu. Makanya tidak ada sejarahnya Nabi Muhammad menyembah berhala. Nggak ada. Nggak ada sejarahnya. Oh, berarti tidak ada kitabnya. Sebelum turunkan Al-Quran itu belum ada kitabnya? Belum. Sama sekali tidak ada? Yes. Coba orang-orang tuanya? Orang tuanya pun demikian. Nenek moyangnya? Tidak ada juga? Kalau nenek moyangnya berarti berbicara mengenai Nabi Ibrahim, berbicara mengenai Nabi Ismail. Kan gitu. Nah sekarang menurut pemahaman saudara Nabi Taurat Ibrahim berarti. ada. Kitab Taurat berarti. Itu untuk Nabi Musa, kaumnya Bani Israel. Itu beda. Al-Quran aja jadi pedoman kami di Al-Quran surah Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diturunkan Al-Quran kepadanya, beliau tidak pernah membaca satu kitab pun. Itu dikatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala tukhuftu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Dan engkau wahai nabiku Muhammad tidak pernah membaca satu kitab sebelum Al-Quran dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tanganmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Itu jelas itu. Jadi Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah membaca kitab. Tidak menyusun Al-Quran dengan hasil penyelidikan, dengan hasil kesaksian-kesaksian orang, dengan hasil membaca atau menyadur dari kitab lain. Enggak. Sama sekali enggak. Makanya dia disebut ummi. Apa itu ummi? Buta terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gitu, Bung. Izin Gurunda ada salam nih sama yang di bawah nih. Siapa? Ini yang di bawah tuh. Aku dibesarkan sih. Ini Banyak yang di bawah. Pula yang mau ditumbalkan memang. Demian, Dasar iya, host. Kecilkan aku host. Ini satu lagi Bang. Iya silakan. Kalau memang Nabi terakhir Muhammad, kenapa Muhammad tidak ditempatkan di tempat yang istimewa seperti di surga atau di mana langit keberapa? Begitu Bang. Mohon penjelasannya Bang. Iya. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu diangkat ke langit dikarenakan orang ini, Nabi yang mulia ini terancam keselamatannya. Dan Allah kemudian ingin menyadarkan orang-orang kafir. Allah memiliki rencana mulia untuk itu. Apa itu? Menyadarkan orang kafir kelak yang telah mempertuhankan dirinya. Bahwa ternyata yang kami sembah selama ini itu bukan Tuhan. Yang kami sembah selama ini ternyata adalah makhluk Tuhan. Nabi Muhammad mana ada umatnya yang menyembahnya. Sesempurna ajaran Nabi Muhammad. Dan sepenuhnya kemudian bangsanya mengimani ajarannya. Tak ada satupun manusia Arab atau di luar Arab yang mempertuhankan beliau. Padahal beliau memiliki kitab, yaitu Al-Quranul Karim, yang tidak tertolak oleh zaman, yang tidak bertentangan dengan sains. Artinya kalau Islam itu dibolehkan menyembah manusia, maka Nabi Muhammad lah pantasnya. Kenapa? Nabi Muhammad menerima Al-Quran, menguraikan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, dan itu rasional.
Tidak ada kesalahan. Ada manusia hidup di zaman jahiliyah yang sendal pun belum ada, apalagi internet. Kok bisa kemudian dia mengetahui isi rahim manusia, isi laut, isi langit, isi bumi ini? Kok bisa dijelaskan sedemikian rupa? Dari mana ilmunya? Wah, ini pasti Tuhan ini. Itu kalau umat Islam tidak memiliki apa yang disebut ilmu tauhid. Tapi kan umat Islam itu tahu, beliau Rasulullah melisankan apa yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi yang maha tahu, lagi maha mendengar. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah yang berkata melalui Roh Kudus kepada Rasulullah, maha mendengarkan dan maha mengetahui. Jadi apa yang diuraikan oleh Rasulullah bersumber dari hakikat yang maha mengetahui. Karena dia adalah hakikat yang maha mengetahui, maka informasinya akurat selalu, nggak pernah salah. Itu satu. Yang kedua, saudara, yang kedua, Kristen ini, mohon maaf nih, saya harus berbicara. Kristen ini adalah sebuah kelompok besar, mengatasnamakan kemudian sebagai pengikut Yesus. Dan kalau agama Kristen, dan kalau ajaran Yesus itu adalah ajaran yang terakhir, bukan Islam, timpang kehidupan ini jadinya. Kita jadi gila semua. Kenapa? Kristen menyembah Yesus tak ada di Bible ajarannya. Kristen ibadah minggu tak ada ajarannya dalam Bible. Makan babi, mempertuhankan 3 pribadi Tuhan dan seterusnya, itu tak ada di Bible. Lalu apa pijakannya kemudian ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, sedikit pun tidak pernah menorehkan ajaran sebagai guru kepada muridnya tentang kekristenan. Lalu kita yang bukan orang Israel ini mau kemana? Makanya mohon maaf nih, saudara Demian ketika berdiskusi dengan saya, mohon maaf ini pengalaman. Saya tidak pernah melihat Demian ini memperkuat argumentasinya dengan ketuhanan Yesus. Selalunya larinya ke Tuhannya Yahudi. Selalu sembunyi di Tuhannya Yahudi. Kenapa? Karena Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang datang berfirman kepada nabi-nabi yang diutus kepada Bani Israel. Itu yang betul itu. Tetapi seorang Demian tak sanggup kemudian mempertahankan imannya sebagai seorang Kristen dengan mendudukkan Yesus sebagai Tuhan untuk melawan argumentasi keislaman. Itu nggak bisa. Sedangkan pokok daripada pengajaran Yudaism itu hanya berpola kepada Bani Yakub. Saudara Demian, Kristen bukan Bani Yakub. Seakan-akan orang Kristen ini supaya dianggap dan ditakuti oleh dunia, mereka semuanya menggunakan seragam polisi, menggunakan seragam TNI. Tapi mereka gadungan. Serem. Kenapa serem? Karena membawa terjemahan kitabnya Yahudi. Oh, hebat. Tapi di dalamnya ternyata justru musuh mereka itu adalah kitab yang mereka tenteng dari Yahudi itu. Meskipun hanya berupa terjemah. Entah itu benar, entah itu salah. Wallahu a'lam bishawab. Kami nggak tahu. Karena kitabnya Nabi Musa tak pernah lagi kami lihat. Yang kami temukan hanya terjemahan-terjemahan dari kitabnya orang Kristen. Bukan kitabnya Yahudi. Itu loh poinnya. Sehingga kami ketika berdiskusi dengan saudara Kristen, kalau tidak menghujat Al-Quran, mereka tidak sanggup mempertahankan akidah mereka dengan Bible. Coba. Bible dalam arti kata apa? Perjanjian baru. Bah, tidak Padahal ada begitu, Bang. Tidak pernah Kristen itu menghina agama lain. Oh, Kristen tidak pernah menghina agama lain. Kecuali. Tapi faktanya Tuhannya Yahudi dihinakan. Tuhannya umat Islam dihinakan. Di dalam Bible. Kita saja fine-fine saja dengan agama-agama lain. Tidak pernah juga kita itu mau ada apa. Justru ini yang Anda harus pertanyakan kepada akidah, kepada iman saudara. Kenapa orang Yahudi itu adem-adem saja terhadap Kristen? Jawabannya mau tahu? Karena orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama itu adalah kitab mereka. Kita tidak jadi masalah. Nah, sekarang permasalahannya, kalau perjanjian lama itu bukan kitabnya Yahudi, lalu itu kitabnya siapa? Kitabnya Yahudi, kitabnya orang Kristen. Nah, bukan. Orang Yahudi tidak pernah merasa kalau perjanjian lama Septuaginta itu adalah kitabnya Nabi Musa. Orang Yahudi nggak merasa. Kalau begitu, berarti Anda menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan paketnya.
Dalam arti kata apa? Anda menggunakan yang Anda katakan itu Taurat. Tapi ternyata pemegang Taurat mengatakan itu bukan Taurat loh. Apa nggak sakit gitu bang? Mengharapkan sesuatu tapi itu palsu. Mana? Datanya kitab Anda Septuaginta. Nabi Musa alaihi salam menerima kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Sama nggak? Ya, beda di terjemahan saja itu. Nah itulah makanya saya katakan orang Yahudi berlepas tangan dari agama Kristen yang menggunakan kitab Septuaginta. Apa enggak mengherankan bagi saudara? Kenapa orang Yahudi kemudian tidak pernah mencak-mencak ketika Bibelnya dikatakan, Tuhannya dikatakan Theos? Kenapa? Karena orang Yahudi tahu bahwa sebenarnya Kristen itu penyembah Theos, supaya dianggap itu bukan dewa. Mereka mengambil terjemahan kitab kami sebagai aksesoris untuk melancarkan aksi mengkristenkan dunia. Mereka menggunakan terjemahan-terjemahan dari abad ketiga sebelum Masehi dalam bentuk Septuaginta. Mereka menggantikan Elohim, di mana kami orang Yahudi berani sedikit pun tidak untuk menyebutkan kata Elohim itu dengan sebutan Theos. Menyebutnya saja kami nggak berani, apalagi menyebutnya dengan sebutan dewa Theos. Tapi orang Kristen, jangankan Theos, orang Kristen menyebutnya Yahweh pula tuh. Dewa Romawi, dewa Mesir. Kenapa? Karena sejatinya orang Kristen ini bukan pemilik kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi, Bung, kalau Anda baca di dalam kitab yang Anda pakai, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Anda baca di dalam Mazmur 147 19-20, hukum-hukum yang datang kepada Yakub hanya berlaku kepada Bani Israel, dan aturan-aturannya hanya berlaku kepada Bani Israel, tidak diberikan kepada bangsa lain. Berarti bukan untuk Kristen, tapi ada terjemahannya di Kristen. Apa nggak malu digituin? Malu dong. Umat dong. Islam, Anda memang nggak punya malu kalau gitu. Jelas-jelas hukum-hukum yang datang kepada Bani Yakub, Tuhan katakan apa? Tidak kuberikan kepada bangsa lain. Sedangkan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Pertanyaannya, sejak kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Gak ada kan? Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel kan? Berarti Yesus mati hanya untuk Bani Israel. Kalaupun dia harus mati. Karena memang itu tertulis di dalam mana? Karena Yesus sudah tertulis di Taurat. Nah ini dia. Ini dia. Nah ini dia kacaunya. Anda mengatakan Yesus tertulis di Taurat. Sementara yang Anda maksud Taurat itu adalah kitab Septuaginta. Coba. Ini dia. Ini dia masalahnya. Makanya orang Yahudi tidak pernah menerima Yesus. Karena Yesus tidak tertulis dalam kitab mereka. Hanya orang Kristen di luar Yahudi yang mengatakan itu. Contoh nih bang. Ini data nih. Lukas berkata. Di dalam catatannya tentang Yesus berkata. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi. Aku memang harus pergi. Sesuai dengan yang terjadi, yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Nabi-Nabi. Bahwa aku mati dan bangkit pada hari ketiga. Di tengah orang-orang, dan aku akan bangkit di tengah orang-orang mati. Sekarang Anda cari di Taurat, ada nggak tertulis? Jangankan di Taurat, di terjemahan Septuagintanya nggak ada. Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak di Taurat? Nggak ada bang. Tapi Kristen tidak peduli ada atau tidak ada, yang penting saya Kristen EGP. Itu kan? Itu kan yang terjadi. Nah sekarang mana? Mana tertulis di Taurat? Di terjemahan aja deh. Ada Mesias mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak tertulis? Kalau itu memang tidak ada. Ya tidak ada. Berarti Lukas dalam hal ini berbohong atau Yesus yang berbohong? Tapi ada, pernah saya dengar itu perkataan Musa. Ya sudah tadi Anda berusaha mengatakan tidak ada, baru kemudian Anda mengatakan ada. Baru beberapa detik bang. Tapi baru saya belum terlalu paham tentang Taurat. Di mana tertulis? Coba. Pokoknya itu kesaksian Musa itu. Iya. Coba terangkan di mana tertulis itu bang? Di kitab apa begitu. Saya belum terlalu paham tentang itu. Alamak.
Oke? Jadi gitu ya. Jadi tidaklah mungkin kemudian hukum-hukum Tuhan diberikan. Intinya begini, kenapa kita tidak benci sama teman-teman Muslim? Kenapa kita tidak benci sama Yahudi? Karena memang ajaran Yesus baik. Ya, dia suruh kita untuk saling mengasihi, kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Nah, itu ajaran yang kita pegang selama ini. Bohong itu bang, bohong itu bang. Saudara. Tapi kalau ada di luar dari itu, perkataan di luar dari itu, nah itu jangan diikuti. Saudara, di Kristen itu nggak ada ajaran kasih lagi bang. Memang nggak ada. Tidak ada kasih. Coba Anda baca jujur, dalam. kalau Tuhanku di kitabku atau di Kristen mengkafirkan orang, maksudnya mengkafirkan orang, sudah betul sudah itu. Kalau memang itu di Kristen sudah mengajarkan itu, atau musuhmu itu jangan mengasihi, atau ada ajaran Yesus yang mengatakan begini, jangan kasihi musuhmu, bencilah pada musuhmu. 1 Yohanes 2 nomor 15. Itu saya tidak akan mengikuti 1 Yohanes 2:15. Kalau memang Yesus mengajarkan tentang itu di agama Kristen. 1 Yohanes Yesus tidak pernah mengatakan sekalipun tentang permusuhan. 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada. Jika Israel Kristen tidak ada, mungkin kiamat sudah dekat, Bang. Karena mereka dikasih kecerdasan sama Tuhan. Mereka bisa mengubah dunia. Itu Bang. Iblis berjanji kan? Sampai sekarang ini, modern sekarang ini. Karena siapa? Ya, karena Yahudi. Karena Israel, karena Kristen. 1 Yohanes 2 dunia ini. Bicara sendiri dia. Sampai sekarang ini. Sampai modern sekarang ini. Itu Bang. Apa lagi Bang? 1 Yohanes 2:15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia. Ya, tapi jangan kau tafsir sendiri nanti. Cukup kau silakan bacakan. Anda tafsirkan. Maka kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang tersebut. Coba Anda tafsirkan. Coba Anda jelaskan ke saya. Ini perintah loh. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba saudara tunjukkan kasih di Kristen kepada saya. Ada nggak kasih di Kristen itu? Tunjukkan. Satu aja. Coba. Coba Bang. Apa itu? Apa itu Bang? Satu. Bagi-bagi Indomie gitu. Bagi Indomie. Begini. Teman-teman atau teman-teman Muslim yang lebaran, kita kasih selamat. Alamak. Aidin, mohon maaf lahir batin. Tapi sebaliknya Bang Zuma berani tidak bilang selamat Natal sama saya? Oh nggak boleh karena Yesus sendiri. Itu kan masa ajaran sang pencipta begitu. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Alama. Sekarang begini. Jadi saya pertanyakan, tunggu sabar Bang, sabar. Kok kamu suruh saya sabar? Kamu siapa? Kamu baru datang, kau yang sabar. Kamu yang sabar atau nunggu di bawah? Mengajarkan sekarang tentang begini, keburukan. Sekarang begini, apakah Yesus memerintahkan orang itu berbohong? Kutanya dulu samamu. Yesus mengajarkan berbohong enggak? Kutanya dulu samamu. Saudara. Tidak pernah. Berarti kami tidak mau berbohong. Masa kami harus mengatakan selamat hari lahir Yesus tanggal 25 Desember. Apa salahnya kan? Enggak boleh. Saudara, tadi Anda mengatakan bahwa tidak boleh berbohong kan? Betul? Kan tidak salah. Berbohong itu namanya. Kalau Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember, kita kan sesama. Cuma yang membedakan itu agama. Nggak bisa. Al-Quran menuntun saya jelas. Al-Quran saya menuntun. Innama yaftaril kazibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itu adalah
pembohong. Bagaimana mungkin kami mau mengada-adakan selamat ulang tahunnya Yesus, padahal tidak ada Jadi- data Yesus lahir tanggal 25 Desember. Kalau kalian sebagai Oh, agama ada, kebohongan, nonton silakan. Salah itu, Bang. Silakan Videonya Anda Gilbert. berkongkong-kongko Itu, Bang. dengan kebohongan. Jangan Nonton kau ajak videonya kami Gilbert. berdusta. Jangan kau menginginkan kami Itu mengiyakan jelas dusta. tanggal 25 Apa itu? Desember itu. Di mana Yesus lahir tanggal 25? Tunjukkan dalilnya. Videonya Gilbert kau nonton. Video. Penjelasannya jelas di situ. Kenapa sampai tanggal 25? Video. Mana tunjuk dalil? Nggak perlu penjelasan. Tunjuk dalil. Semisal Lukas 2. Tidak sembarang Yesus tanggal disunat 25 pada hari dibuat. ke-8. Itu kan jelas tuh kan? Yesus disunat pada hari ke-8. Jelas datanya. Ada perayaan. Mana Yesus lahir tanggal 25 Perayaan Desember? Mana Israel tunjukkan? berapa bulan dari situ? Perayaan Gak bisa, Yahudi. gak bisa. Kau cuma jadi tembus tertawa. sampai di 25. Kamu hanya jadi bahan Makanya saya tertawaan. bilang dinonton di Saudara, videonya Gilbert Kamendo. nonton tanggal 25 Desember tahun 1 atau tahun 3 sebelum Masehi, itu belum ada nonton video. Video itu dibikin untuk mengikuti arah 25 Desember yang dikarang dari sejak abad pertama, Cak Ayu. Jangan kau ngarang-ngarang di sini. Jangan kau, saudara ini, menjadikan sesuatu kebohongan, menjawabnya dengan video. Video baru dibikin tahun berapa, Cak Ayu? Jadi kalau Anda mengatakan kasih di Kristen itu adalah kami mengucapkan selamat. Hei, kami tidak butuh ucapan dari orang-orang kafir. Gak butuh kami. Gak butuh. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu agama kasih, tidak ada kasih di Kristen. Dalilnya 1 Yohanes 2 nomor 15. Barang siapa yang mengasihi orang lain, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Dalil, Bung. Cuman Kristen ini tidak belajar Bible. Jadi selalu aja bilang kasih Kristen, kasih Kristen. Nggak ada, bullshit. Berani enggak Anda kemudian tampil sebagai penginjil ketika Belanda menjajah Nusantara ini? Anda teriak kemana-mana, Kristen itu agama kasih loh. Sementara Kristen bum bum bum, Islam Kristen itu kasih loh. Berani enggak kau mengucapkan itu? 350 tahun penyembah Yesus melakukan pembunuhan di Nusantara ini tanpa batasan, memperbudak pribumi, membuat pribumi menjadi janda, menjadi yatim piatu. Tiba-tiba Anda muncul, Kristen itu agama kasih loh. Hei saudara, Indonesia merdeka, barulah kalian bisa menjual kepalsuan dengan mengatakan Kristen agama kasih. Paham? Andai saja pahlawan kakek saya nih tidak mengusir penjajah yang beragama Kristen, mana bisa kau menggaungkan Kristen itu adalah agama kasih. Mana agama kasihnya Kristen? Mana? Tunjukkan ajaran kasih Kristen itu yang mana? Saya maaf ya. Si Kristen dilarangnya beristri 4. Kenapa kamu? Oh itu kasih, itu kasih. Hei, itu kau katakan kasih. Berarti sabar. Kristen dilarang beristri 4 karena beristri 4 itu tidak kasih. Yesus berasal dari istri keberapa? Berarti Yesus itu berasal dari ajaran tidak kasih. Karena Yesus berasal dari keturunan poligapret. Hei saudara Kristen, sadarlah. Yesus itu berasal dari istri keberapanya Yakub? Yesus itu berasal dari keturunan istri keberapanya kemudian Daud. Yesus itu berasal dari keturunan keberapanya Salomo. Salomo punya istri 1000. Yang mana? Kau dapat dari mana lagi itu? Kau tafsir dari mana kamu dapat itu? Dari mana kamu tahu dari mana? La haula wala kau baca. Oke, kalau saya tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan majalah Kalau saya tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Tunjukkan gimana? Kamu berani? Yakin? Berani yakin. Oke, saya tanya dulu samamu. Ku tanya dulu sama sebelum saya tunjukkan. Salomo ini kakeknya Yesus atau bukan? Kakeknya Yesus atau bukan?
Tunjukkan saja. Salomo Enggak, itu, aku tanya dulu, Salomo tanya itu dulu. nggak ada. Yesus ini nggak ada kakek. Memang ada kakek. Nggak ada namanya kakek. Yesus Kamu ini, pernah baca ya Tuhan silsilah saya. Yesus kagak? Tunggu dulu bang. Yesus ini Tuhan saya, Bapak saya Allah. Ya itu Tuhanmu, silakan aja. Bapak Yang saya tanya Allah, ini, Juru Yesus Selamat punya kami silsilah Allah. kagak? Memang kepolisian punya silsilah. Lah, jadi yang dikatakan dalam kitabmu itu apa? Yesus, anak Adam, anak Abraham, anak ini, anak itu salah. Yesus adalah juru selamat kami. Ya, saya nggak tanya tentang Iya, agama gila kau itu. turunannya jelas Saya dari tidak para tanya nabi. tentang itu. Saya tidak tanya tentang itu. Saya nggak tanya. Saya Kami nggak ada. diajarkan cintailah musuhmu, kasihanilah musuh. Kami tidak melarang untuk saling dendam. Oke. Kamu diajarkan mengajari mencintai musuh, betul? Iya, Iblis itu musuhmu atau bukan? iya musuh. Jadi kau mencintai iblis. Maksudnya tuh, maksudnya mencintai itu gini loh. Salah kamu tuh, salah. Gimana Kita tidak kau? pernah disuruh pendeta Gimana ini? Pigi kobom di sana, pigi koperang di Bagaimana sana, ini pigi teman-teman? kopenggal di sana. Bagaimana Tidak ada ini? begitu, Bagaimana bro. ini? Bagaimana ini saudara-saudara kita? Dia mengatakan iblis itu musuhnya. Di sisi lain dia diperintahkan mengasihi musuhnya. Berarti wajarlah dia Kristen. Karena Kristen itu berasal dari ajaran Kristen. Apa ajaran iblis? Pantas saja kalian itu menjadi Kristen. Karena Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamudunahum fil gayyi tsumma la yukassirun. Inna kaidah syaitan karena daif. Yang membuat kuat kalian. Coba, kamu diperintahkan mengasihi musuh. Hah? Di hukum agama dilarang manusia berpoligami sampai melebihi istri. Mana dalil? Kami tidak Mana ada dalil? itu. Mana? Tolong tunjukkan larangan poligami di Bible. Tunjukkan dalilnya. Justru Yesus mengajarkan poligami. Lukas 18, nomor 29, nomor 30. Kamu salah mengartikan, Hei, Jangan kalau tidak saya mengartikan. salah, oke, kalau saya salah, tolong tunjukkan di mana larangan poligami di Bible. Mana? Tunjukkan larangan poligami di Bible mana? Awas kepalamu meledak, awas. Awas. Kepala meledak, awas. Mana? Gak malu? Gak malu? Sedangkan Yesus mengajarkan poligami. Ketika Petrus bertanya, Yesus menjawab, Tafsir lagi. saya tidak mentafsirkan. Lukas 18, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan lipat kali ganda saat ini juga. Kata siapa? Kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Petrus. Ente emang Petrus? Enggak Ya, dong. jadi maksudmu apa itu? Ayat itu maksudmu apa? Maksudnya itu apa? Mana dia? Hilang. Waduh, kemana ini Gurunda? Host. Tiba-tiba hening. Waduh, kena tumbak lagi. Wah, suara tumbaknya sampai ke telinga saya. Oke, lanjut sambil nunggu Gurunda naik. Host, monitor. Alhamdulillah, Gurunda kembali. Udah 3 akun saya ya.
Hebat kali orang Kristen. Susah kali mendengarkan kebenaran. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan mendapatkan berkali lipat saat itu juga, saat ini juga. Hei, apa itu maksudnya? Mendapatkan istri berkali lipat itu apa maksudnya? Hah? Aja coba kau tafsirkan, coba. Kau yang baca. Ya, saya mengatakan itu legalitas poligami. Anda menolaknya. Sekarang Anda yang tafsirkan. Silakan. Tapi herannya, bukan kitabmu. Ayat yang kau baca, kau bilang poligami. Loh, gimana orang ini? Poligami itu ditafsir, dengar. Tapi Poligami giliran itu. kau yang tafsir, suka-sukamu. Ya sekarang kamu tafsirkan. Sekarang silakan kamu tafsirkan. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, maka dia akan memperoleh berkali lipat saat ini juga. Coba kau artikan. Ayo. Saya Apakah bukan ahli agama Kristen. apakah menurut tafsiranmu ketika kemudian meninggalkan istri karena Allah akan mendapatkan berlipat kali ganda laki-laki gitu? Istri yang ditinggalkan lalu kemudian mendapatkan beberapa laki-laki, gitu maksudnya? Ya, itu ada sambungannya. Ada sambungannya, mau kau sambung sampai Surabaya, sampai Yogyakarta, Ya, jadi sampai Medan sana, sampai Batakaro sana. Tetap aja begitu dalilnya. Maksud kau itu menceritakan tentang apa? Itu cerita tentang legalitas poligami. Apa orang ini? Lalu? Kau itu yang lucu. Lalu apa maksudnya ayat itu menurutmu? Saya bukan ahli agama. Ya, terus kenapa kau ngeyel kalau kau bukan ahli agama? Sementara dalilnya berkata seperti itu. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kalau begitu, tolong kau tunjukkan larangan poligami di Bibelmu, ada nggak? Ada nggak larangan poligami di Bibelmu? Ada poligami? Dari mananya? Ada tidak larangan poligami di Bibelmu? Ada nggak? Ini pertanyaan saya loh. Saya ulang lagi. Ada nggak larangan poligami di Bibel? Larangan? Tidak ada. Tidak ada, berarti boleh nggak kalau tidak dilarang? Disuruh poligami juga tidak ada. Saya tanya, boleh nggak kalau tidak ada larangan? Tidak boleh. Ini bang, tidak ada. Apa dasarmu mengatakan tidak boleh? Apa dasarmu mengatakan tidak boleh? Sedangkan tidak ada larangan. Berarti kau buat-buat. Sekarang kau jadi Tuhan juga. Kau bikin aturan sendiri gitu. Poligami itu tidak ada di Kristen. Tidak disuruh kita menikah banyak-banyak. Tapi Tuhan memerintahkan. Tapi Tuhanmu memerintahkan kemudian. Tidak ada. Tidak ada Yesus memerintahkan. Masa tidak ada? Masa tidak ada? Perintahnya jelas. Beranak cuculah yang banyak. Kau tidak pernah baca dalil itu? Kau tidak pernah baca dalil itu? Beranak cuculah yang banyak. Kau nggak pernah baca dalil itu? Sedangkan di dalam Lukas 18 Yesus sendiri, barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan memperoleh berkali lipat saat itu juga. Pertanyaan saya, pertanyaan saya kepada kau, pertanyaan saya, kita tinggal. Pertanyaan saya kepada saudara, berkali lipat itu maksudnya apa? Saya kan bilang, saya bukan ahli agama. Bukan ahli agama. Kau itu tidak mau jujur. Kau menutupi agama. Bukan tidak jujur. Kamu menutupi. Hei, sekarang kalau kamu, sekarang gini. Dibaca satu ayat. Sekarang begini. Dibaca itu. Sekarang begini. Sekarang begini. Sampai Gini, saudara. Begini. Sekarang saya tanya sama saudara, ketika Anda kehilangan HP dan Yesus mengatakan, barang siapa yang kehilangan HP karena mengikutiku, maka dia akan memperoleh berlipat kali ganda HP. Jadi itu banyak HP atau tidak ada HP lagi? Tidak ada di ayat Alkitab HP. Oh, udah kau turun. Kau ke gereja colok pantat pendeta. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, jilat jarimu biar kau waras. Ternyata kau masih gila akut.
Saya sayang waktu saya kalau saya berdiskusi dengan orang Ada gila. cuma kau jangan framing. Di Kristen tidak diajarkan, tidak dibolehkan poligami ya. Mana larangannya poligami? Monyet. Kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu. Mana larangan poligaminya, monyet? Mana? Oke, dengar dulu dong, dengar dulu. Ya, mana? Saya butuh dalil, monyet. Mana? Dengar dulu. Monyet, saya butuh dalil. Sekarang kau lagi butuh dalil, gimana sih? Sekarang kau butuh dalil. Dengar dulu dong, saya tafsirkan dong. Kok ditafsirkan? Saya butuh dalil larangan poligami di Kristen itu mana? Kalau saya poligami istri saya. Saya butuh dalilnya, monyet. Apakah istri saya setuju? Kan nggak mungkin istri saya senang kan saya poligami. Apakah itu namanya mengasihi? Saya nggak ada urusan. Saya tidak ada urusan dengan keluargamu. Saya hanya tanya dalil. Ya udah itu boleh dalilnya. nggak? Boleh nggak kau menghargai saya? Atau karena fotomu itu monyet sampai otakmu itu kayak otak monyet? Saya bertanya dalil. Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Mana larangan poligami? Itu dalilnya itu. Kasihlah istrimu seperti kamu. Mana larangan poligami? Memang kau itu dalilnya. Ini apa dibuang apa dipertahankan? Otak monyet turun. Kamu ke gereja. Kok jangan kau sama-samakan dengan Islam. Pantat pendetamu. Saya minta dalil, nyet. Saya minta dalil, nyet. Waalaikum. Saya minta dalil padahal ya. Saya kan nunjukkan dalilnya tuh. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Barang siapa yang meninggalkan istrinya, maka dia akan mendapatkan berlipat kali ganda saat itu juga. Berarti siapa yang meninggalkan istri akan mendapatkan istri berkali lipat. Alamak, itu legalitas. Berarti boleh. Nah sekarang ada nggak larangan di dalam Bible? Jangan poligami. Tak ada. Kalau tak ada boleh berarti. Karena tidak ada larangannya. Lucu. Assalamualaikum Gurundaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tabe Gurunda yang minggu kemarin saya sebelum tahun baru saya naik di Komal Gurunda ini yang apa? Raja Debat itu yang hari apa itu yang saya naik itu Gurunda. Ya, saya sudah titip pesan sama yang ada di apa? Api Sumatera itu Gurunda kalau tidak salah yang kemarin sebelum tahun baru Gurunda yang kita live itu yang saya naik. Waduh. Iya, saya apa masalah sama iya, gimana? Iya, kan gini Gurunda, saya kan tinggal di daerah Maros. Iya. Iya. Begini Gurunda, apa? Saya di sini tinggal di daerah Maros di Gurunda. Saya kecil-kecil suaraku karena di sini mayoritas Gurunda. Mayoritas apa di Maros? Di mana di Maros ada mayoritas Kristen? Maksudnya ada kampung Gurunda. Kebetulan rumahnya ya mertuaku di tengah-tengahnya. Mayoritas di sini kayak kompleks begitu Gurunda. Asrama Toraja. Oh, di Astor, iya. Nah, kebetulan ini pendeta sering datang ke rumah Gurunda. Apa nak bikin? Itu hari dia apa kan saya di dalam dia ceramai anuku apa mertuaku jadi panas telinga aku Gurunda aku matomak di jendela kulihat mi ada pendeta saya berani Gurunda karena saya selalu nonton video bahkan jadi apa kita bilangi ndak kita kasih di lombok biji matanya ndak ji tidak Gurunda iya jadi tapi Gurunda aku dulu karena banyak sekali yang minta ki untuk datang ke sini iya boleh ji yang penting ada pendetanya. Iya, Gurunda ada 3 ini pendeta yang siap layani katanya. Oke, boleh. Iya. Boleh. Di mana itu? Di Maros, Gurunda, di samping Bandara Lama. Oke, saya akan datang. Siapkan tempat, saya akan datang. Kalau mereka yang ngundang saya akan datang. Tapi begini, Gurunda, kan sudah saya jelaskan. Iya. Itu hari dia ceramah di sini nuku. Saya tanya, bilang ada itu ustaz yang paling ditakuti di TikTok. Nah, bagus. Pintar. Iya. Dia bilang siapa? Bilang saya enggak sebut nama Tasuma tapi kepanjangannya Zulkifli M. Abbas. Ya. Nah, saya tanya begitu, dia bilang, "Oh, itu si Suma yang orang asrama haji."
Apa tuh itu? Bilang begitu Gurunda, bilang iya kan kau banyak di sini markas, jadi berani ku cerita begini Pak. Enggak apa-apa Ji, kita masuk di markasnya. Tin aja nama apa. Tur aja lagi gue pergi, apalagi kalau di dalam kota Maros. Tidak cukup kok dibagi-bagi ayam. Ya, lanjut lagi. Jadi kapan saya datang ini? Besok. Ya jangkir dulu datang, tunggu Kak dulu pulang, Jadi kapan saya datang? Nah itu begini menurut Gurunda tuh kan kutanya kemarin malam tahun baru kan dia lagi minum. Bah. Dia lagi minum. Pendeta minum. Saya iya minum Ki. Weh, dia jago. Nggak gocok Ji, nggak Ji. Tunggu dulu Gurunda kutanya Ki dulu, gue jelaskan Ki dulu. Gapa minum tohi gocok tohi. Malasa. Jadi ini teman kutanya belanjaan gue datangi dulu kalau dalam keadaan begitu sempat lagi anunya tuh mau Pade. Jadi sudah rewai berani pada saat mabuk gitu, jangan sampai kan ya. Iya. Nah, terus jadi besok aku tanya Gurunda bilang begini kan namanya Pak Bongga dia ini purnawirawan. Nah jadi kutanya Gurunda bilang kalau bisa siapkan Miki keamanan tak. Kalau bisa jadi tanggung ini Gurunda aku datang di sini. Ku kasih datang ya Gurunda ya di sini. Nah, itu masuk ke kemarin. Halo? Mana Gurunda ini kesian? Waduh, kena tombak lagi. Enggak diatur saja baik-baik. Oh, dengan Bang Handi nih kah? Iya. Baik, ngefans sekali sama kita Bang Handi. Bagaimana kabar tak? Alhamdulillah sehat. Kalau memang jadi saya pulang, benar. Oh iya, apa kita Bang Handi asli mana kita kah? Asli Sulawesi juga? Iya iyalah Bah. Oh iya, begini Bang Handi, ini mungkin kan ada Gurunda, jadi melalui kita bisa aja paling. Oh, iya, karena apa? Kemarin itu saya kan siapa kan namanya nanti saya anukan di sini ada sudah saya chat di TikTok ini yang dia bilang saya bisa juga suruh datang Bang Suma ke situ. Nah sampai sekarang belum dibaca pesanku. Ada nomor HP tak kah? Ada Bang Andi. Nomor HP ku kita tahu kah? Nggak ku tahu Bang Andi. Tak lewat-lewatmu itu. Iya ku dong, kapan istriku pakai terus saya GP ku. Upaya saya tulis nomorku di bawah. Oh iya. Atau kita ambil tuh nomorku Bang Andi, siapa tahu nanti tuh. Tunggu dulu. Oh iya. Mana ini? Nah itu nomorku tuh. Tuh. Gurunda kena tombak lagi kah? Dasar beling-beling kau. Aduh, oten. Ya mana nomor tak Bang Andi? Itu tadi di atas. Tulis lagi nomorku teman-teman di bawah yang tahu. Capek ketik. Saya baru bangun dari kursi nih. Nggak enak badan Kak. 2-3 hari ini. Di mana udah 3 akun Gurunda kena ini ya? Kena tombak. Sekarang saya di Papua. Gampang saya pulang. Berapa jam dia terbang? Oh iya. Kan begini Gurunda tuh. Bang Andi kan ini kan ada gedung serbaguna di sini di dalam kompleks Lanut. Ya nggak apa-apa Ji. Baru saya punya bos di situ. Oh iya mungkin lebih aman di situ tuh Bang Andi. Iya. Jadi kenapa mesti salib begitu? Nah, ya mau musuhan apa orang mau cuma diskusi? Iya maksudnya kan demi keamanan tak gitu Bang Andi. Kan kalau dia maksudnya kalau kita kan muslim damai tuh. Iya yang penting jangan ada mabuk. Kalau ada mabuk saya paling depan Bang Andi. Lillahi ta'ala saya berani mati demi Gurunda. Siapa berani korek Gurunda saya dulu maju Bang Andi. Enggak gitu Bang, konsepnya enggak gitu. Semua juga pasti akan berani. Cuma kita hindari hal seperti itu. Bukan kita takut. Ya itu makanya saya giring ke situ ke ruang serbaguna kan dalam kompleks Lanut nih. Mungkin keamanannya lebih bagus di situ. Jadi kalau kita sampai Bang Handi nanti kita atur make. Oh iya nanti pengen kue ki Bang Handi nah. Iya. Itu nomor tadi yang pasal ini di bawah. Yang 081 apa ini? 23456. Bukan. Nah ini. Mana nomor tadi Bang Andi? Terus itu Bang Andi yang 789.
Bukan itu yang buset, bukan itu yang berakhir 00. Assalamualaikum Gurunda, kena tombak lagi. Iya kena. Gurunda Betul-betul. nggak pakai frame. Benar-benar. Habis akunnya. Orang Habis. asam. Oh, iya ada betul betul. Izin saya ada sedikit informasi Gurunda, izin sedikit aja. Buat teman-teman ya, Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Insya Allah nanti akan ada debater. Bang Andi, feedback. Oh sorry. Debater senior Oten yang insya Allah kita doakan aja, insya Allah akan bersahadat. Tapi bukan di TikTok, beliau mintanya di Zoom. Karena privat dulu ada sedikit kendala dengan keluarganya. Insya Allah beliau hijrah ke Jakarta atau ke Kalimantan, nanti kita arahkan. Gitu Gurunda informasinya. Lanjut. Siapa? Ada nanti. Pokoknya debater senior Oten ya, yang paling masih muda, masih energik lah orangnya, belajar terus. Bang Kores insya Allah tahu Bang Kores. Ini Gurunda Wahono sering dialog sama Gurunda dulu di Zoom. Demian. Di Zoom. Iya, Wahono. Wahono. Oh, udah lupa Gurunda. Ada lu ngerjain aja, nggak pernah ada Wahono, nggak bener juga lu Res. Masa nggak ada ya? Ya udahlah. Malam-malam nanti gini tuh aja. mikir. Saya juga ingin mengumumkan di sini ya, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, beberapa saat yang lalu saya mengumumkan akan memberitakan sebuah kabar besar. Bersahadatnya salah satu tokoh pemuda keturunan dari Guru Sending yang ada di Toba. Ya, saya sudah umumkan di sini bahwa Guru Sending itu alhamdulillah beliau sudah bersyahadat ya, syahadat, dan saya sendiri yang menonton langsung. Nanti akan saya publish video beliau di mana saya menuntun si Guru Sending ini, adik kita ini, untuk bersyahadat. Saya mensyahadatkan itu bersama dengan Akhi Saiful, Ketua API Sumut ya. Waktu itu kami bertiga, kami video call. Alhamdulillah Guru Sending ini yang pernah berdialog dengan saya sudah menyatakan beliau memeluk ajaran agama Islam, bersyahadat langsung kepada saya yang membimbing langsung beliau untuk menyatakan syahadatain. Alhamdulillah. Ya, jadi kita doakan beliau, semoga beliau istiqomah, dan informasi yang saya dengarkan calon istri beliau juga insya Allah akan bersyahadat. Masya Allah. Oh, Allahu Akbar. Langsung dua ini bisa diputar Gurunda atau nanti? Videonya boleh kalau mau. Kirim ke saya aja, nanti saya putar di sini. Tunggu ya, tunggu saya cari dulu ya. Udah boleh sama orangnya. Beliau juga sudah kulihat membuat piti-piti tentang keislamannya. Oh ya udah. Kalian kenal Guru Sending nggak yang di bawah? Yang dia marah banget waktu apa? Tragedi Prot-Prot. Iya, si CPI sama ini. Yang Bang Kores harusnya yang di bawah kenal semua, karena dulu Guru Sending hampir tiap hari naik ke komal saya di sini. Waktu zaman si Putri Sion. Wow, pada baru lahir minggu kemarin nih. Oh, masih pada belum kenal ya mereka ya. Biarin. Oh, ini ada yang tahu, ada yang kenal. Alhamdulillah ya. Setelah beberapa lama komunikasi di belakang layar, kemudian diskusi, belajar langsung ke rumah Akhi Saiful. Beberapa lama beliau tinggal di sana, belajar Quran, belajar Islam, melakukan pendalaman tentang Islam, kemudian berdiskusi dengan saya di belakang layar. Setelah memikirkan, merenungkan, bahkan lari dari rumah ya. Beliau banyak mengalami intimidasi dari keluarga, tapi alhamdulillah beliau istiqomah. Habis itu, Masya Allah, sahabat P. Habis itu kami menghantarkan beliau ke Mu'alaf Center. Di sana beliau kemudian belajar. Saya cari videonya dulu ya teman-teman, sabar ya.
Dilanjut dulu sahabat-sahabat yang lain. Ya, siap. cari. Mungkin Al Mukarrom Al Habibana Al Kiai Bang Kores mau menambahkan tentang fenomena mualafnya para debater senior ini. Tafadholahi. Woi Bang Kores. Ya, masuk. Weh, aku nggak butuh follower. Aku butuh koin, Ikhwan. Weh. Oh, salah ya? Ya, follow aku. Tidak usah koin. Kebalik. Tunggu ya, sabar ya teman-teman yang muslim. Ini jangan, ini dulu, naik dulu ya. Sabar ya, banyak banget. Saya pusing, bingung ini tanpa moderator. Moderatornya ada nggak sih di bawah sih? Bang Pei, jazakallah khairan kasiron, syukron Bang Pei. Ini moderator ada nggak sih di bawah? Pada tidur kayaknya ini. Itu, weh, Akhi Kaisar. Iklan. Bentar, ini ada Bang Riko. Bang Riko, kalau mau iklan silakan, kalau mau promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam kenal semua. Yang di atas sudah kenal semua. Yang di bawah bapak-bapak, ibu-ibu semua dimanapun berada. Saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan mencari nafkah di sini. Saya berjualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, pastel tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi-cumi, dan sik cumi-cumi. Yang berminat mau membantu kami, silahkan langsung follow kami juga boleh. Lalu ambil chat kami, WA kami ada di bio ini. Klik aja akun saya ini, kami akan kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layar parcel Cecepat JNT. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD. Barang siapa yang mau memberikan para debater di sini juga boleh hubungi saya. Insya Allah amanah dan halal. Tambahin Kores dikit lagi. Ya ini Bang Kaisar Tenggiri, tambahin Bang Kaisar Tenggiri. Ya, yang mau beli horden motif tenggiri, celana jeans motif tenggiri, parfum aroma tenggiri, bisa order ke Akhiriko. Emang ada burung. Oh iya, nggak ada barang-barang, adanya makanan. Silahkan yang mau order bisa ke Akhiriko gitu. Jadi kalian misalnya kalian nggak mau cemilannya tapi pengen sodakoh buat mujahid, ya kalian beliin. Terus kirim buat si fulan kayak gitu. Nanti di packing sama Akhiriko terus dikirim ke yang bersangkutan gitu. Bisa juga kalian ini ya, misalnya nggak yang tenggiri misalnya. Aku mau ngirim iPhone ke Kores lewat Akhiriko, bisa juga itu. Silahkan. Ditunggu. Parfum rasa tenggiri gimana rasanya? Aduh, Kores parah. Dasar ada bulu. Itu lagi digodok itu ininya. Ya, Akhi Kaisar silakan ditambahkan. Baik ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah tetep layar, yang sudah sampai 1,8 M. Saya kasih nubuatan dulu ya. Bagi kalian yang menuhankan daki Firaun, jangan coba-coba dongeng atau cerita kartun. Bantah dengan data yang tersusun agar kau tidak gila depresi lambat laun. Untuk kalian penyembah stang motor Astrea Legenda, kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan si Kribu Saibaba. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutar balikan. Ketampul dengan kenyataan, satu pertanyaan yang ditanyakan, tapi 11 jawaban yang kau lontarkan. Itu pun salah semua. Ya, Gurunda Zuma Akademis Islam Mendunia, Pengardiansa Master of Data, Sugi Kristolog Data Penguji Pembedah, Ustadz Abdul Berwansada Sahaja, Kaisar Nero Sang Legenda Pewarta, Ustadz Alip ramah dan berwibawa, beradab, berilmu, penuh dengan karisma. Kalau kalian hanya naik menghujat dan menghina, kupastikan kau berserak merangkak berak celana. Pohonlah kapas, sili mau purut, anaklah iti pulang berendam. Kalaulah Oten tak mau menurut, hadiah kekal di neraka jahanam. Jika merasa berilmu dan akademis,
Boleh kau naik penuh dengan optimis, tapi jika kenyataannya kau menangis, kupastikan kau tidak bisa pipis. Diskusi di atas jangan terlalu bego, seperti ayam sakit lagi berkokok. Nangis, macet, bubuk dan mogok-mogok. Terkena tampol, masih mau kau datang besok. Sekian, stay tune. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketiak ularnya mana? Ini ada Gurunda Zuma. Masih aktif ya Gurunda ya? Apanya tuh, Dek? Oh, belum tidur Gurunda? Belum. Alhamdulillah kalau gitu. Seneng banget ini. Izin screenshot Gurunda. Lanjut. Nakal. Makin kesini agak lain orang-orang ya. Mulai lanjut. Ya, sekali lagi ya, biar yang oten-oten naik itu yang cerdas. Ya, teman-teman ya, dari nenek moyangku pinter pakai celana legging, sampai nenekku pinter naik skateboard, dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ditemukan satu data dalil di Bible Oten, Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan. Seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong-un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan ada pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dan dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular. Di sini kau malah mumpuni akademis, terukur bukan seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur. Stay tune. izin saran, Lai Kaisar. Berikutnya nanti narasinya ada kalimat-kalimat kumis pagar kabupaten, ya terserah. Kumis pagar kabupaten. Request host itu. Pagar kabupaten. Enggak, ketiak ular tuh di sebelah mana sih Ustaz? Ketiak ular sebelah mana sih? Iya, makanya aku dari tadi nungguin nggak ada. Ketiak ular. Perasaan ular nggak punya ketiak deh. Begitulah mereka mencarikan satu firman bahwasanya Yesus mengaku menjadi Tuhan. Mereka sama saja mereka mencari ketiak ular. Itu istilahnya. Mantap. Tapi teman-teman di bawah mohon izin di follow akun saya yang ini ya, karena ya tahulah begitulah. Kalau ikhlas silakan di follow, kalau nggak ikhlas ya tetap follow lah. Lanjut. Ya, buat teman-teman silakan di ini ya, yang ini nih Bang Ardiansa, Masya Allah. Silakan kalau ada yang mau report silakan report aja teman-teman. Kok di report? Follow, di follow. Jangan di report dong, di follow dong. Jangan di report lah. Oh ya, Aki Ardiansa berantem sama netizen. Follow-nya jangan banyak-banyak. Enggak, itu tadi pemanasan aja, pemanasan global itu deh. Santai aja, Kores. Itu siap Komandan. Moderator di bawah itu kayaknya masih banyak teman-teman Kristen yang minta naik kayaknya. Coba dipilih. Yang Muslim jangan dulu minta permintaan naik ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau jadi narasumber, gantiin Gurunda, Bang Ardiansa, gantiin Bang Ardi, gantiin Bang Ardiansa, Bang Ardi, gantiin Bang Ardi, gantiin Bang Kores, Bang Alip. Silakan kalau mau gantiin, silakan naik. Bingung saya ini, kebanyakan ini. Awas saya kalau saya sampai di report. Bang Kores, berarti Bang Kores salah. Wah, aku nggak jadi moderator di sini, bahaya, ada Ki Kores. Diturunin gua ntar. Loh, emang? Loh, siapa itu yang turun? Loh, itu Bang Kaisar. Kemana Bang Kaisar? Bang Ardi bukannya moderator semua? Akunnya. Diturunin Aki Ardi itu. Oh, Bang Ardi jangan gitu dong, Bang Ardi. Oh. Iya, aku sama sesama Muslim kok kayak gitu ya Bang Kores ya? Loh, aku nggak moderator. Gimana sih? Ini di sini di saya ada 4 nama Bang Ardi moderator. Ya udah nggak usah yang ini. Ya yang ini nggak usah, yang itu biarin aja loh, Uka. Yang ini nggak usah. Apa-apa nanti naik ganti lagi, gampang. Oh ya udah, oke. Aku izin tidur ya, lanjut. Pengen di-kick kali ini orang. Enggak, jangan di-kick, biarin di sini. Itu Mbak Cancer, Bunda Cancer, kebetulan Gurunda udah di atas.
Silakan kalau yang syahadat semalam itu, silakan kalau mau bertanya-tanya, mumpung ada gurundanya, silakan naik Bunda Cancer. Cancer atau apa nama? Cancer ya? Bunda Ardian Syahriza. Oh, Ardian Syahriza. Iya, Ardian Syahriza. Lanjut. Ya, kayaknya masih. Iya, masih. Oh, saya mau wakilin Ustadz Wafi aja nanti. Jangan Ustaz, jangan Ustaz. Jangan Ustaz. Ampun Ustaz Alim. Lupa saya namanya yang mana dia itu. Tapi ada yang aku mau sampaikan penting banget ini. Mau dengar apa enggak nih? Enggak mau. Ya udah nggak jadi. Gak mau dengar Bang Handi, coba diceritakan. Gak mau dengar, saya coba bahas. Jadi ini berita ini sangat fenomenal. Karena berita ini kan harus disampaikan. Kalau tidak disampaikan percuma jadi berita. Jadi perlu saya sampaikan berita ini. Biar berita ini menjadi berita kan gitu. Soalnya kalau nggak disampaikan percuma dong. Setuju nggak? Enggak. Ya udah selesai. Gurunda, videonya udah belum Gurunda? Ini aku cari, HP ku kan ada 17. Woi, si Bom nanti minta satu Host, gedein Gurunda lah, udah. Jangan. Udah 5 kena tombak. Lagi nanti. Oh gitu, oh berarti aku ini. Iyalah, pastilah. Tumbal. Weh, curang. Ya kalau ini ditembak nggak apa-apa kali ini. Memang dia terbiasa kena tombak. Aku kan nggak terbiasa. Lanjut. Oh, Bang Koris ditumbalin nih, bahaya nih. Dibantu moderator yang di bawah, sekiranya ini ditolak aja. Kang, aku mau ganti akunku yang baru ya. Yang dibuat di Makassar biar banyak yang follow. Aku turun dulu ya, naikin nanti. Iya. Ya, nggak usah dinaikin nanti. Nggak usah dinaikin. Biar aja di bawah terus. Biar aja di bawah terus nungguin sampai besok. Kok batuk? Bang Kaisar kena tombak katanya, nggak bisa naik, kena tombak. Ganti akun dulu Bang Kaisar. Bunda Cancer mana ya Bunda Cancer? Bunda Cancer silakan, Bunda Cancer minta permintaan naik aja. Tadi kayaknya ada dia, cuma sama saya nggak kelihatan, mohon maaf ya. Udahlah host, kalau memang ditakdirkan nanti juga ketemu kok. Baru minta follow nih. Makasih di follow biar banyak followernya. Nah, di follow teman-teman. Ini akun baru Bang Handi ini. Baru bikin kemarin waktu di Bolani. Ansar. Selamat malam Ansar. Aduh, ada bibel berlari nih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, salam ada pengertian sah. Bentar, saya mau screenshot ada pengertian sah kesempatan. Ikut-ikutan. Ya, Bunda Cancer. Jarang loh, jarang ketemu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Alip, silakan Kang Alip. Mumpung Pak Ardi nggak ada, Pak Alip. Ya ditutup aja suara Pak Ardinya, Pak Alip. Biar nggak kedengaran sama Bunda Cancer, Pak Alip. Enggak, ini kan ibu kemarin yang namanya kalau nggak salah namanya Ardian Syah, Bang Ardian Syah. Ardian Syahriza ya, betul. Ardian Gimana gitu ya? hari ini udah merasa tenang, Kak? Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Sudah
hari ini lumayan cukup berat ya untuk 2 kali melaksanakan sholat yang diganti itu loh. Gitu selama ini ya cuman open cam. Ya. Belum ada jilbab Kak. Pakai keset, pakai handuk, Orden. selimut. Emang Kores ini. Kores ini parah, masa suruh pakai keset. Ya teman-teman, Bunda Cancer ini kemarin baru bersahadat lagi ya teman-teman ya. Masya Allah. Kores kan nggak ada remnya kalau ngomong. Tapi nama asli beliau itu sebetulnya bukan Bunda Cancer ya teman, tapi Ustaz Alif gimana adalah... Ustaz Alif udah minum kopi Ustaz Alif? Aman. Loh, saya mau ngasih tahu nama beliau. Belum ada jilbabnya. Masya Allah. Bentar. Gak enak aku. Pakai handuk guys. Ya nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Udah Mbak, udah cukup Mbak. Nggak usah. Jangan dipaksa Mbak, nggak usah. Buset, giliran gue minta follow, yang follow 626. Giliran Bang Hadi minta follow, yang follow 867. Buset kan beda congor. Ya. Mampus lah kita, habis. Mode serius. Ya. Lanjut Bunda Cancer, mungkin Gurunda masih monitor. Masih ada yang ditanyakan, silakan Bunda Cancer. Ya mungkin Gurunda masih cari-cari video, nggak apa-apa. Oh iya. Gurunda udah monitor? Ini yang kemarin saya fotoin itu Gurunda, yang semalam sahadat, alhamdulillah disahadatkan. Banyu lagi di dapur, tunggu bentar kok panggil. Tunggu. Iya dek. Iya paman. Ada suaranya bro. Pak De, di Bolangi itu masih ada bekas kita, tapi unggun itu masih ada. Nggak usah ngomong. Makanya aku kemarin tuh nggak mau ngubungin apa. Sakit tadiku lihat kalian ke sana. Oh, ada Bang Pai. Assalamualaikum Bang Pai. Masya Allah. Makanya aku nggak mau ngubungin nongol di lab kalian. Yang santang membelokkan topik itu Satsuki. Langsung nyapa. Bang Pai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak kalian ke sana. Aku coba suruh nonton, males nonton pun enggak aku. Aku biarin aja sono. Los. Jadi Pak Desuki nggak diajak ke Makassar Pak Desuki? Ada waktu di sana live aku nongol kan enggak kan? Tak ajak kok. Enggak, Pak Desuki diajak nggak ke sana? Diajak. Terus? Tapi yang ngajak doang. Ngajak doang nggak ada isinya. Coba kalau ngajaknya bulan depan berangkat aku. Yang parah itu Ustadz Alif loh. Bayangkan juga. Aku loh nggak dikasih tahu sama sekali loh. Tiba-tiba di sana loh. Aku yang nyulik, kalau Ustadz Alif aku yang nyulik. Iya, selama diculik kan bisa WA. Aki-aki ikut nggak gitu kayak minimal. Tapi nggak ada kita, nggak lengkap Bang Pak. Ya Kebahagiaannya udah, kurang gitu, sempurna, nggak lengkap. Tapi aku setiap ke Api Unggun itu ya Pak De, aku teringat loh Pak De biasanya ngobrol bertiga banjir sampai subuh di sini gitu loh. Pakai sarung ya kan? Iya. Pakai sarung di belakangnya. Udah saya wakilin Ustadz Alif ke Bang Ardi, barusan saya WA. Ayah Ardi mau ikut nggak? Udah saya WA. Telat lah, udah pulang juga. Ya kita sapa dulu. Di sini ada Bunda Ardian Syahriza. Silakan Bunda Ardian Syahriza. Jangan Bunda, Riza aja Bang. Tapi depannya Riza ada Syahnya ya kalau. Iya Syahriza. Kalau nggak ada bininya berani dia ya. Anak baru setahun. Anak. Gue di mute jangkrik. Ustadz Alif itu kelakuannya Ustadz Alif yang nge-mute. Mbak Risa, Mbak kenal ya. Saya. Aku baru dengar suaranya juga.
Iya, iya Bang. Manggilnya apa ya, Bang Handi? Abah aja. Engkong. Engkong. Kalau aku sih biasa dipanggil AA sih. Aku. Nenek mau kiper lah. Di mana, di Pulau Jawa, Mbak Risa? Iya, kebetulan di Jakarta, Bang. Bih, kalau begitu saya tahu. Jangan kasih tahu. Oh iya, lupa. Bahaya ini. Bukan masalah bahayanya, kan lumayan kalau bisa ketemu kan bisa ada konten lagi kalau diwawancara. Bukan. Beliau ini masih menutup Jangan sampai Bang Hos, Akang. Jangan sampai Bang Andi tahu kalau ini di Jakarta Barat. Pokoknya iya, Bre. Jangan ada yang dikasih tahu lah. Akang. Jadi Iya, Bre. jadi yang di room ini tuh yang live di YouTube itu ada berapa orang ya? Banyak, lebih dari 50 orang. Saya live. Bang Andi live, Bang Juma live, Bang Ardi live. Oh, Pak D live juga ya? Live. Yang nonton di tempat saya di Selebe Channel 1.100 orang. Enggak, yang kemarin loh masalahnya gini. Aku udah DM Akang ya. Kang, masalah itu di saya kemarin itu yang nonton 22.000. Tuh kan. Enggak, aku udah DM Akang ya, Kang, yang masalah itu, Kang. Iya, itu aman. Nanti kalau misalkan ada apa-apa nanti kita yang bergerak. Jadi tim API ini tidak hanya keluar-keluar di medsos, tetapi di dunia nyata juga kita keluar-keluar. Oh iya, salah. Tenang Mbak, kalau di Jakarta saya sama Akang. Kalau di Jakarta saya sama Akang pergerakannya Mbak, tenang aja. Ini video kemarin nih. Enggak, kalau bisa video itu di privacy aja, soalnya gini loh, Kang. Keluarganya dia. Pak D, maksudnya keluarga tuh dari malam itu keluargaku tuh dari tadi siang tuh udah telepon, ini maksudnya apa gitu, mempertanyakan aku, kamu murtad atau gimana gitu loh. Jadi banyak yang mempertanyakan aku kenapa aku syahadat lagi gitu loh. Ya suruh nonton sampai selesai biar gak salah paham. Nanti kita apa namanya? Nanti kita beresin, Mbak. Bila perlu nanti kita datang ke keluarga Mbak. Nanti insya Allah saya, Bang Handi, Bang Kores akan membungkam keluarga Mbak itu. Ustaz Wapi, kita yang akan ngejelasin. Ustaz Wapi nanti yang. Iya, ngejelasin. Iya, oh iya. Kok pakai beresit juga sih? Beresit bara Elohim memang. Itu kejadian satu itu. Hah? Oh, beresit. Ini soalnya si Mbak ini dari kemarin marah-marah terus sama saya. Akang kok saya nggak pernah dinaikin katanya. Nggak mau, saya kan naikinnya. Ngaco lu. Ini Mbaknya udah menikah? Maaf, saya janda anak satu. Oh, keren. Single fighter. Halo, Ponik. Tekken. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Kita bicarakan di belakang layar aja nanti Mbak, itu masalah status. Ponik kalau nggak bicara turun aja Ponik. Udah ada bicara kayaknya tadi. Halo Bang Ponik. Bang Ponik. Iya Bang. Iya. Islam Kristen Bang. Islam, Muslim. Oh Islam. Apa yang mau disampaikan Bang? Nggak ada, seneng aja lihat pejuang apologet ini. Oke, makasih Bang ya. Logonya kayak merpati. Oke, siap. Ponik gitu, burung ponik. Itu mau Phoenix itu. E-nya nggak ke bawah. Oh, manuk piit. Ini aku kok nggak ada yang mengikuti sih. Bang Andi, Vera, Bang Zuma. Nggak ada yang kuikuti nih. Loh, tenang, Sasugi. Nggak cuma Sasugi, Gurunda aja nggak aku ikutin kok. Akunnya baru soalnya. Ini aku follow dulu sekarang. Sama Mbak ini juga belum kuikuti. Bang cuma 15 anjir. Ini dia ya di privat ya, kok kayak nggak bisa diklik. Iya, aku privat soalnya. Followernya banyak, follower organik itu? Asli follower asli. Oh, berarti ini ya usahanya lumayan jalan ya, Ukti ya? Mantap. Bukan. Aku konten kreator juga. Gimana konsepnya konten kreator di privat? Jadi kalau masuk room kayak gini tuh aku privat dulu. Mohon maaf.
Waduh, salah Ya, juga. biar apa pengikut dia tidak masuk ke sini. Bukan, Karena bukan. pengikut dia bukan pengikut debat. Iya, Pengikut begitu. Iya. lain gitu. Iya begitu. Oh, Saya paham ya, kalau konsep yang kayak gini saya paham. Ini harusnya second account aja gitu loh, bikin akun kedua. Enggak begitu. Ini aku Dunia minta ini pertemanan kok nggak bisa ya? nggak usah. Ini Nanti dunianya aku lain yang di sini. nanti aku Bang aja Jibril, follow Bang Jibril. Bang Adrian. Lah, saya Aja follow. lah Akhi Jibril mah emang ini kan akunnya terlahir di Dialog Lintas Iman. Kenapa jadi ke Bang Jibril? Itu di bawah komen soalnya. Ada di bawah. Iya, Bang Jibril naik Bang Jibril. Bang Jibril kan emang pengikutnya ini banyaknya dari debat kalau Bang Jibril. Jahat Oi, tuh Bang serius Jibril. dong. Bang Jibril tuh jahat kalau kita lihat itu lap hilang. Hah? Iya. Kita Bang Jibril gitu kan lewat apa beranda gitu. Kita pantengin hilang. Oh iya. Kayaknya di jurus- privat juga itu. Privat. Iya emang. Iya, jadi di privat. ini masuk harus follow dulu Sasugi-nya. Jadi pas Akhi Jibril live bisa lihat terus. Udah follow. Oh, kalau gitu Begitu dilihat, Sasugi dia lap hilang. berarti Sasugi itu yang diblokir, tidak bisa menonton Nah. live, kan ada itu opsinya. Nah, kalau diblokir Ada. itu nggak ini, walaupun misalnya ya kalau saya diblokir itu Bang Kores itu live. Ya, Ah. walaupun ada di situ Bang Kores, saya nggak bisa nengok komalnya itu, nggak bisa. Itu Enggak, di TikTok itu ada opsinya. Jadi blokirnya pas mau apa, komen, live atau nonton VT kayak gitu. Oh, nggak tahu lah. Ini ada masalah apa ini Akhi Jibril sama Sasugi ini? Oh, yang di bawah minta serius, yang di bawah minta serius. Oke. Ukhti Cancer. Kenapa kamu sempat murtad? Nggak ada, Saya nggak murtad. nggak ada murtad Kores. Ah, Kores ini. Pak D, tolong Pak D. Jadi apa Iya. ini? Nah, ini Bang Jibril nih. Halo, assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo Tabayun. Waalaikumsalam Bang Jibril. Gimana kabarnya Bang Jibril? Nah, Bang Jibril beresin dulu masalahnya sama Ustaz Sugi, coba beresin dulu. Nggak ada gimana, emang ada apa Ustaz Sugi? Oh, Ustaz Sugi jangan fitnah dong. Ustaz Sugi fitnah berarti. Enggak, kenapa maksudnya? Di luar ngintip gitu ya Ustaz? Kalau Bang Jibril lagi live itu kan saya scroll ada Bang Jibril tapi nggak bisa dipantengin, langsung hilang lap gitu dia. Begitu saya pantengin langsung hilang. Mungkin akunnya di privat. Berarti mesti masuk, nggak bisa ngintip dari luar doang. Oh gitu. Enggak, Mungkin itu Bang Jibril rohani itu. Kalau yang ini Bang Jibril jasmani, yang itu rohani. Gurunda kepental. Tapi aku nonton kok. Kalau Bang Jibril live itu pakai sendiri ngomong apa gitu. Menghadap komputer. Tapi canggih komputernya pengen aku. Lagi Jangan niru-niru Pak D, nggak bagus niru-niru gaya orang. Akang aku nyimak di bawah aja ya, nggak enak sama viewersnya. Nggak apa-apa Mbak, sini aja. Kenapa? Nggak ada masalah. Ada yang typing gini, fokuslah jangan ke goda janda guru-guru di atas. Aduh nggak enak banget bacanya. Jangan dengerin, biasa netizen lah itu Mbak. Kita hanya bergurau biar nggak stres. Kalau nggak ada gurunya ngantuk dari tadi kita pasti itu. Kita ini sesama ini nggak ada loh yang kayak gitu-gitu dari dulu ya, nggak ada loh. Kecuali di luar api, di dalam api itu nggak boleh kayak gitu-gitu. Itu masuk di anggaran dasar tak tertulis. Iya, betul. Kena pecat macam-macam di api kena pecat. Kalau ada yang kayak gitu langsung dinikahkan Mbak. Beneran. Ya tanya-tanya aja Mbak, kalau Mbak Kesa sih masalah sholatnya udah paham. Jadi gini Bang Kores, dia itu kemarin itu sempat 2 tahun ninggalin Islam dan tidak percaya lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya dia marah besar sama Allah itu. Karena apa? Karena anak yang dia sayangin dibawa oleh suaminya. Suaminya itu waktu nikah sama dia itu dia pura-pura mu'alaf, pura-pura masuk Islam. Setelah berjalannya waktu, suaminya balik lagi ke Kristen setelah punya anak, dan anaknya itu diambil
sama suaminya, dibawa ke rumah suaminya. Nah, di saat si Mbak ini mau ngambil anaknya, nengok, bukan mau ngambil, mau nengok anaknya ke rumahnya suaminya, malah diteriakin maling si Mbak ini. Nah, di sini jadi Bukan maling, bukan penculik. maling, bukan maling, penculik. Iya. Penculik, ya sorry salah sedikit kok marah sih. Tapi mbaknya pas masuk ke rumah nggak pakai apa, masker, pakai helm gitu nggak? Enggak. Saya normal, pakaian sopan biasa seperti biasa kok. Oh, berarti emang ngajak ribut itu apa, mantan suaminya? Mantan suaminya bule emang? Enggak, orang Boam. Misionaris. Manise. Oh, alah. Iya. Sering terjadi di kota besar itu, Mbak. Iya. Ya udah gini aja, Ya, jadi mungkin udah sering kalian dengar kali ya masalah apa, ras itu kan kuat banget ya. Maksudnya dalam hal persaudaraan atau apa itu kan mereka kan kayak kuat banget gitu. Jadi sampai detik ini saya belum ada apa ya, belum ada jalan gitu loh untuk keterangan anak saya gitu. Cerita dari awal. Oh gitu. Ya udah bawa ke sidang aja. Oh sudah bawa ke sidang. Sekarang prosesnya sampai mana? Enggak, itu udah jatuh 3 tahun yang lalu. Anak saya memang jatuh hak asuh di suami saya. Mantan suami maksudnya. Maaf. Oh gitu. Kalahnya kenapa tuh? Boleh diceritain di sini nggak ya? Cerita dari awal. Iya boleh. Mbak. Nemenin aku pusreng. Ya silakan. Cerita dari awal aja dulu. Menikahnya kenapa? Lanjut. Ya, aku kalahnya itu kebetulan aku penyintas. Aku punya penyakit mental gitu. Penyintas? Apaan itu penyintas? Jadi aku punya 2 penyakit mental yaitu MDD, bisa di searching. Mungkin teman-teman yang udah tahu bisa dikasih tahu. MDD, Major Depressive Disorder, sama BPD, Borderline Personality Disorder. Oh. Gitu. Jadi itu aku kalahnya di situ. Mungkin sidang waktu itu aku tidak memungkinkan untuk mengurus anak, gitu. Itu digunakan mantan suaminya untuk dapat itu ya? Iya betul. Maksudnya mungkin sebagian besar tahu ras ini, ras yang tadi disebut Akang kan banyak backingannya tuh kebetulan gitu. Jadi sidangnya juga cukup alot juga sih, karena saya juga bawa perlindungan anak dan perempuan, udah saya bawa semua, tapi saya tetap kalah gitu loh. 2 kali mediasi saya kalah gitu. Tapi GDM memang ganggu untuk iniin anak ya? Ganggu ya? Gimana? Kalau yang GDM tadi kan Mbak bilang tadi GDM kan? Iya. Ganggu untuk mengurus anak? Enggak. Kalau untuk ngurus anak enggak. Iya, mestinya enggak kan? Iya, karena saya kan minum obat gitu loh. Iya. Wah, aneh juga ya. Tapi itu bisa di sidang balik kan setiap 3 tahun ya? Setiap 3 atau 5 tahun gitu? Agak susah Bang Jibril. Kenapa? Dari pihak sananya tuh agak susah untuk kompromi untuk sidang ya, karena dia berpatokan pada sidang pertama udah ketuk palu jatuh anak di pihak laki-laki gitu loh Bang. Jadi nggak ada lagi yang mau berusaha apa. Tapi kalau ada evolusinya, kalau contohnya mantan suami punya pacar baru atau tempat rumahnya nggak kondusif, nggak ini nggak itu, kakak bisa ini kan, bisa naik lagi kan? Oh udah sering. Gagal terus karena ya lumayan kuat, mungkin backingannya aku juga nggak tahu, Allahu alam. Aku juga nggak tahu. Rasnya berarti kuat di hukum gitu ya? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, siap terbaca. Iya. Berarti sekarang kakak pegang 1? Kebetulan anak saya 1 perempuan. Oh, jadi 1-nya dia pegang. Iya gitu. Satu-satunya, anak satu-satunya maksudnya. Iya. Saya pikir 2, 1 dipegang mantan suami, 1. Enggak.
Umurnya berapa Kak anaknya? Sekarang 4 tahun. Oh, udah lumayan ya. Lepasnya berarti umur berapa? Umur 3, 2? Lepas apanya? Umur 1 tahun lepasnya. Oh. Itu masih di bawah umur banget loh. Maksudnya, Iya. aduh, jangan. Mestinya di bawah 5 tuh masih ibunya kan? Iya. Ya. CS la vie, kata orang Prancis. Artinya that's life. Kita mesti hadapin ya nggak? Semangat aja Kak. Iya, ya mungkin kehilafan saya 3 tahun yang lalu mungkin marah, kecewa gitu atas takdir sebenarnya. Bener kata Ustadz Abdul kemarin malam, karena itu adalah takdir saya mungkin ya. Kenapa saya harus marah sama yang memberikan takdir gitu loh? Ya mungkin itu kehilafan saya yang benar-benar saya sesali sekarang gitu. Maksudnya gimana? Panggilnya Ustadz Wafi aja, jangan panggil Ustadz. Oh iya, Ustadz Wafi. Ustadz Wafi ngasih tahu saya sebelum saya sesudah saya syahadat itu, Ustadz Wafi ngasih tahu saya kenapa mbaknya harus marah kepada pemberi takdir. Setelah abis dari situ saya mikir lagi, ternyata memang mungkin ini jalan dan takdir saya yang harus saya jalani gitu loh. Kalau dipikir-pikir gini loh Bang, siapa yang mau punya penyakit ini? 1. Betul. Iya kan? Siapa yang mau bercerai? 2. Siapa yang mau kehilangan anak? Gak ada Bang. Kalau kita tanya ke perempuan deh, mungkin ibu-ibu di sini siapa yang mau jadi janda gitu? Mungkin gak ada yang mau Bang. Gak ada yang mau. Betul. Gitu loh. Di situ saya kecewa, marah. Gak bisa saya jelasin gitu loh. Perasaan saya pada saat 3 tahun lalu itu yang ada di dalam tubuh saya, yang ada di dalam pikiran saya cuma marah, kecewa dari sekian ribu banyak manusia. Kenapa ya Allah ujianmu begitu berat untuk aku gitu? Itu yang aku yang mungkin kehilafan aku gitu loh Bang Jibril. Iya sih, tapi kita mesti berkaca juga kadang-kadang sama cobaan-cobaan ini ya. Kadang memang cobaan ini, coba Allah itu memberikan kita cobaan itu kepada umatnya yang masih mampu, yang bisa. Dan kakak kebayang nggak kalau cobaan seberat ini aja kakak bisa diberikan, berarti kakak memang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang kuat. Amin. Betul nggak? Amin. Nggak mungkin manusia yang nggak kuat dikasih cobaan seperti ini. Iya. Izin bentar, kalian kalau komentarnya semuanya rasis ya, komentar dalam hati aja ya kalian ya. Saya putusin nih komentarnya. Makanya saya tadinya nggak mau bahas ras, jadi jadi kayak gini, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya kan itu udah rahasia umum dan kita nggak sebut rasnya kan. Ini kita nggak sebut juga kan, dan itu nggak masuk ke sarannya juga. Tapi kita tahu lah maksud yang mana dan segala macam kan. Nggak, tapi balik lagi tuh Kak, cobaan itu kan diberikan kepada umatnya yang mampu. Jadi ini saya balikin omongan kakak, dari ribuan perempuan nggak ada yang diberikan cobaan seberat ini kecuali kakak. Berarti kakak yang paling kuat dari ribuan itu. Amin, Allahumma amin. Dan alhamdulillahnya kakak came through, begitu ngelewatinnya kakak malah lebih kuat imannya. Bukannya meninggalkan Tuhan, bukannya nggak malah berterima kasih karena enggak sempat meninggalkan. Iya, saya dengar sempat 2 tahun. Iya. Nah itu kan justru kalau kakak malah meninggalkan dan menjauh. Gini loh Kak, ada orang-orang kafir di luar sana yang berpikir, oh kok Tuhannya orang Islam kalau nggak mengimani dia, tapi kita orang baik nih, kita orang baik, tapi nggak mengimani Allah Subhanahu Wa Taala pencipta langit bumi beserta isinya, kita nggak boleh masuk surga. Berarti nggak fair dong. Loh, nggak fair di mana? Sekarang Kak, contoh, saya ngidupin kakak, saya kasih kakak tempat tinggal, kayak saya kasih kakak makanan, saya kasih listrik, semua saya kasih, hidup saya kasih. Terus kakak tiba-tiba berbalik nggak ngakuin saya. Bukan kan, jangankan terima kasih, sholat dan segala macam ya. Kakak ngakuin saya aja enggak? Apa kakak orang baik? Enggak. Apakah manusia yang baik tapi tidak mengimani Tuhannya orang baik, Kak? Belum tentu. Itu dia.
Jadi definisi manusiawinya baik sama definisi keagamaan dan Tuhan baik itu berbeda. Itu yang kadang-kadang ya alhamdulillah balik lagi. Alhamdulillah kakak akhirnya balik ke jalan Allah dan mudah-mudahan istiqomah. Amin 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 Allahumma amin.